Gua bakal share gimana cara gua berhenti ngerokok sampai saat ini. Dan buat kalian yang udah ada niat untuk berhenti ngerokok tapi gagal terus, mungkin video ini cocok buat kalian. Nah, selamat datang kembali di channel ini dengan saya Panji di channel Nikotin. Kali ini saya bakal bantu kalian untuk berhenti merokok. Nanti saya bakal share juga di video yang lain gimana manfaatnya, gimana cara mengakalinya, gimana sih menghadapi situasi dengan teman-teman gitu ya. Karena pengalaman saya sendiri udah dari tahun 2017 2018 benar-benar sudah capek untuk berupaya berhenti merokok. Itu udah lama, dan setiap tahun itu resolusinya berhenti merokok, dan di setiap ulang tahun juga resolusinya harus berhenti ngerokok. Dan setiap habis lebaran itu sebisa mungkin gue upayakan untuk berhenti ngerokok. Dan mungkin pengalamannya cukup jauh juga, belum saya kumpulin semuanya ya. Tapi ini adalah faktor-faktor buat kalian yang udah ada niat berhenti ngerokok, biar gue ingetin lagi buat kalian di video ini. Mungkin kalian udah denger ya, ada orang yang udah berhasil berhenti ngerokok, terus kalian hampiri dia dan ngobrol dengan dia, lalu dia ucapin kalimat ini guys, lo mah nggak ada niat aja. Kan sebel ya, itu lebih ke brengsek sih. Mereka nggak tahu gimana struggle-nya kita untuk berusaha berhenti ngerokok kan. Dan buat kalian yang udah gagal terus menerus, mungkin bisa dicoba bulan ini bareng dengan gua di channel ini ya. Makanya pastiin kalian subscribe dulu di channel ini. Nah, pengalaman gua dapat kalimat itu di teman gua dan saudara gua ya. Yang pertama itu dari teman gua yang udah paru-parunya rusak, dan dia dirawat di rumah sakit dan mengeluarkan kalimat yang tadi guys. Nah, itu satu ya. Nah, yang kedua, ini yang kebanyakan orang alamin ya, terutama di boomers. Mereka tuh ngeluarin kata ini karena uang pendapatan bulanan mereka tuh turun cukup drastis guys. Jadi biasanya dapat gaji 7 juta, misalnya 10 juta gitu ya, terus cuma dapat pensiunan 4 juta atau 3 juta setengah gitu. Untuk uang rokok itu dia nggak ada sisa, benar-benar nggak ada sisa. Jadi dia kepaksa buat berhenti. Dan nggak apa-apa juga buat motivasi kita juga ya, buat berhenti ngerokok. Tapi agak sebel juga ya. Dan gua bakal share beberapa faktor di video ini. Kenapa dulu ya, semua harus ada premisnya guys. Kenapa kalian harus berhenti ngerokok konvensional ya. Jadi pengertiannya kayak gini ya guys ya. Ini ada dua kelompok orang. Yang kelompok satu ini dia benar-benar ngerokok konvensional, yang benar-benar tok nggak nge-vape, nggak tahu vaping, itu doang gitu. Nah, yang satu ini hybrid. Dia ngerokok iya, pod mod iya, dia pakai salting atau freebase lah kayak gitu ya. Dan di kelompok ini tuh nyebutnya pasti ngerokok konvensional untuk ngerokok yang dibakar. Jadi penting banget untuk gue jelasin pengertian ini. Kalian bisa cek di Google aja apa arti ngerokok. Gue tunjukin ya, seperti ini. Merokok adalah membakar tembakau dan menghisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun pipa, ya kan? Nah, dari segi pengertiannya aja udah kelihatan jelas kan bahwa itu tuh dibakar gitu ya. Jadi gue mau pisahin dulu antara merokok konvensional dan vaping. Nanti di vaping ini adalah jalan terakhir buat kalian untuk berhenti ngerokok kayak gue. Dan gue juga udah pengen banget ninggalin vaping ini. Selain itu juga dulu dari tahun 2017-18 ya, gue tuh banyak nanya sama orang yang udah berhasil berhenti ngerokok. Dan mereka tuh ada puluhan metode yang gue kumpulin. Dan dari hasil obrolan gua dulu ada puluhan metode yang gua catat dulu dan gua kumpulin dan gua coba, dan semuanya ada yang berhasil, ada yang enggak. Gua katakan berhasil karena gua sempet berhenti paling lama itu 4 bulan guys, dan seseringnya itu 1 bulan sampai 2 bulan udah itu ngerokok lagi gitu loh. Nah, di tahun 2022 gue sempet nih dalam setahun itu gue cuma beli 2 bungkus rokok. Dalam setahun gue cuma beli 2 bungkus rokok. Jadi gue bisa bilang gue tuh belum berhasil untuk berhenti gitu loh. Nah, di tahun 2024 gue tuh bisa dikatakan
Gue berhasil berhenti karena dalam setahun itu gue nggak beli rokok sama sekali. Dalam pengertian gue nggak beli itu emang gue nggak konsumsi lagi gitu loh. Jadi dalam hal ini gue mau share pengalaman gue yang panjang itu dalam berusaha berhenti ngerokok di video ini ya. Tapi ini harus kalian tahu juga alasan atau premisnya. Oke, yang pertama adalah sayangi diri kalian sendiri dulu ya. Kalian pasti bosen ya dengar alasan paling umum adalah kematian. Bahkan kalian beli rokok pun ditunjukkan gambar dengan segitu seremnya juga kan pasti udah lewat gitu aja kayak angin gitu kan. Jadi persiapan yang harus kalian lakukan kalau kalian misalnya udah bodo amat dengan diri sendiri, yang penting keluarga nggak kenapa-napa, kalian itu harus siapin uang untuk biaya perawatan guys. Mungkin di BPJS di cover, mungkin enggak gitu ya, kalian cek aja sendiri. Lalu kalian udah siapin siapa yang ngerawat kalian selama di rumah sakit. Dan setahu gua yang mengalami perawatan di rumah sakit karena paru-paru diakibatkan terlalu banyak ngerokok, kalian udah siapin orangnya buat ngerawat kalian di masa kalian perawatan nanti. Misalnya kena sakit paru-paru gitu ya karena ngerokok, udah kalian nggak usah nonton video ini kalau kalian udah banyak persiapan kayak gitu. Tapi kebanyakan enggak kan, kebanyakan dari yang nonton video ini kalian pasti nggak pernah melakukan persiapan kayak gitu, walaupun dengan istri kalian juga. Jadi alasannya yang pernah gue denger dari temen gue yang udah berhenti ngerokok, yang paling keren nih ya, gue nggak mau ngerepotin keluarga gue kalau misalnya gue nanti dirawat di rumah sakit hanya karena gara-gara gue sering ngerokok gitu loh. Itu yang jawaban yang paling keren yang pernah gue dengar dan memotivasi gue waktu itu untuk lebih berusaha lagi untuk berhenti ngerokok. Yang kedua adalah faktor agama guys. Ini hal yang agak sensitif, tapi ada sisi lain yang pengen gue share yang mungkin bisa kalian terima gitu. Nah, dari ulama yang kalian follow, ulama-ulama besar seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, Ustadz Khalid gitu ya, dan yang lainnya, fatwanya sama guys. Fatwa ulama itu merokok itu haram ya. Ya dari segi hukum kan ada wajib, ada sunat, ya ada halal, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, di fatwa MUI juga bisa kalian cek di sini. Fatwa MUI mengeluarkan bahwa merokok itu adalah makruh dan haram. Nah, di antara dua ini kalian udah ngerti kan, dia itu di bawahnya mubah. Mubah itu artinya boleh ya. Kalau misalnya di makruh itu artinya dibenci guys. Oke, kalian misalnya tim yang makruh gitu ya, tapi kan kalian paling semangat ibadah gitu ya, paling si pencari cinta Allah gitu ya, tapi kalian selalu melakukan hal-hal yang dibenci Allah gitu. Itu kan agak absurd ya. Poin yang gue pengen sampaikan adalah kalau kalian mengambil fatwa yang ulama besar tadi, yang mengambil fatwa haram, kalian bisa mendapat pahala yang lebih banyak lagi guys. Kalian udah bisa berhenti tok tanpa metode apapun gitu ya. Ya contohnya gini, kalian udah makan, pengen ngerokok kan, tapi kalian nahan diri. Nah, sebesar dan sesulit itu kalian menahan diri, pahalanya lebih besar guys. Bahwa pahalanya itu lebih besar, dan ini bener-bener tiap hari kalian lakuin, ini lumayan gede banget buat di hari perhitungan nanti guys. Ini bagus banget. Mungkin kalau kalian termotivasi dengan hal ini udah paling bagus lah gitu ya, karena gue juga ambil dari sisi yang ini. Faktor nomor 3 adalah sayangi keluarga. Jadi kalau kalian terutama yang nonton ini kebanyakan udah nikah ya, udah jadi bapak-bapak gitu ya. Pertama dari baunya dulu guys. Misalnya kalian kalau ngerokok paling bagus itu kan di teras gitu atau di luar gitu ya. Walaupun kalian di teras itu asapnya masuk gitu ya, baunya itu kebanyakan bikin orang tuh nggak enak guys. Jadi enak gitu loh. Kalau misalnya kalian masih berpendapat wah rokok kan nggak apa-apa, banyak orang ngerokok gitu lah, yuk kalian jalan deh ke mall, ada larangan ngerokok, terus tanya deh siapa yang ngelarang ini, paling yang punya kan. Kalau misalnya ngerokok itu baik, pasti nggak ada larangan buat ngerokok gitu loh di satu tempat, apalagi di masjid gitu. Kalau misalnya itu baik pun pasti bebas-bebas aja gitu ya. Dan bau ini kalau misalnya kalian kepala rumah tangga atau seorang suami dan mempunyai anak gitu ya, seorang ayah, itu zat yang nempel. Yang pertama di sini, di bibir, yang kedua di tangan yang ini nih, di tengah-tengah ini nih, yang ketiga di baju. Kalian bisa cek sendiri, zat yang menempel di baju itu lebih lama menghilangnya guys kalau kalian simpan atau gantung di rumah.
Yang kedua, kalau kalian misalnya suami ya, pulang kerja diam dulu sejam, kayak bengong dulu sambil ngerokok, terus kalian main tidur aja, main tidurin istri kalian dengan bau yang nggak sedap itu. Nah, istri kalian juga ikut terkontaminasi gitu loh. Jadi kan nyebarin hal yang negatif gitu ya. Kalau misalnya kalian udah sampai titik ini, udah nganggep rokok itu negatif, kalau yang baik-baik aja bisa skip aja ya. Kalau misalnya istri kalian nggak apa-apa juga deh bau-bau gitu, mulut-mulut gua gitu ya, nggak apa-apa. Ini video gua buat kalian yang udah niat pengen berhenti ngerokok dan udah ngalamin berhenti ngerokok tapi gagal terus gitu loh. Kali ini gua temenin. Poin ketiganya yang dari keluarga ini, kalau kalian ngerokok gitu ya, terus pegang anak kalian sendiri, itu zatnya nempel gitu. Kalian cubit di sini, kalian cium di sini, kalian pegang-pegang badannya gitu, itu kan nempel. Anak yang tadinya udah mandi, udah bersih, terus bau-bau nikotin gitu kan, nggak sedap juga gitu ya. Kasian lah anak kalian gitu. Dari yang keluarga tadi terkontaminasi dari asapnya, dari baunya, dari zatnya yang nempel, itu menjadikan keluarga kalian jadi perokok pasif guys. Dan itu bahayanya lebih-lebih dari perokok aktif. Nah, ini buat kalian yang masih remaja ataupun udah bapak-bapak gitu ya, ini bakal mempengaruhi banget buat kalian yang masih ngebujang. Kalian nggak bisa nabung buat nikah gitu. Oke, katakan gini deh, gaji kalian itu UMR. Oke, kalian perlu motor nantinya, belum upgrade, belum apa-apa gitu ya kan. Kalian perlu nyicil rumah juga kan. Beda sama orang dulu yang bisa nahan segala sesuatunya, terus bisa nyicil, beli material gitu. Tanahnya udah ada, bangunannya dibangun sendiri gitu. Yang kedua, untuk orang-orang yang udah berkeluarga, nah duit kalian itu sayang banget kalau nggak dikasihin ke anak gitu ya, untuk pendidikan anak, untuk backup kalau misalnya dana darurat gitu. Itu kalian kerja dengan gaji UMR, nggak dikasihin semua kan. Wah, suami harus megang juga gitu ya untuk sedekah kah. Kalau misalnya kalian yang udah dikasihin semua, pasti ini lebih ribet lagi. Gua kasih contoh pengalaman gua sendiri. Dulu gaji gua tuh nggak dikasihin semua gitu, karena gua juga harus beramal, gua juga perlu bekal kesana kemari gitu, dan gua juga perlu duit buat ngerokok. Nah, rokok gua tuh dari dulu tuh Marlboro guys, yang dari harga 18, 20, 25, 28, 30. Nah, udah 40 tuh gua udah ninggalin. Jadi kalau kalian gaji UMR, kalian sisain misalnya gaji kalian 4 juta gitu ya, kalian sisain buat kalian aja 1 juta, itu belum cukup gitu. Apalagi zaman sekarang gitu, minimal tuh under 2 juta, pegangan kalian itu 40.000 gitu. Dan rokok itu harganya 25-30 lah katakan. Yang 40 udah cukup mahal deh buat orang-orang UMR gitu ya. Belum kalian buat makan, jajan lah, beli minum, belum buat bensin. Nah, itu pun udah habis ya. Kalau misalnya kalian beli rokok, kalian lagi enak-enak jalan sama keluarga, motor mogok nih, kalian udah nggak ada pegangan lagi. Misalnya seminggu lagi deh gajian, duit kalian itu udah pas, udah dihitung nih, ini buat rokok besok, lusa, sampai misalnya ke gajian, duit kalian tuh pasti habis di bengkel gitu. Seminggu ke depannya itu kalian pasti minta-minta ke temen, ngirit-ngirit, minta lagi ke istri. Itu situasi yang pernah gue alamin dan nggak enak banget. Minta lagi ke istri itu nggak enak banget lah gitu. Terus dari poin 4 ya, kelima ya, udah keuangan tadi ya. Yang kelima adalah kalian nggak harus ngemis-ngemis lagi ke teman kalian. Jadi gini deh, kalian nongkrong atau ngumpul di teman-teman kalian yang pada ngerokok ya. Biasanya kan kalau cowok dikeluarin nih bungkus-bungkus ya depan orangnya masing-masing gitu ya, kayak seolah-olah boleh ngambil, tapi rokok tuh mahal guys. Dan mereka juga struggling buat ngedapetin rokok itu tiap hari gitu. Terus kalian nongkrong masih ngerokok tapi nggak bawa rokoknya gitu, otomatis kalian ngemis, jadi bahan omongan gitu. Tiap hari nongkrong minta lagi, itu nggak enak. Mendingan enakan sekarang misalnya nggak ngerokok, kalian nongkrong nggak dijulidin lagi, udah free gitu dari skema pertemanan kayak gitu, udah free banget gitu. Dan ini enak banget gitu. Kalau kalian diledekin, alah lo nggak ngerokok, ngangong-ngangong di rumah, enggak. Banyak kegiatan. Nanti di episode selanjutnya gue bakal jelasin gimana memanipulasi kegiatan yang tadinya lo pakai ngerokok menjadi sebuah hal yang produktif. Gue bakal bikin video nanti ya. Dan ini gue bikin awareness dulu buat kalian, biar kalian cepet gitu berhenti ngerokoknya, atau bisa bareng-bareng dengan teman-teman yang ada di channel ini ya. Makanya kalian subscribe dulu ya. Nah, jadi di tongkrongan itu banyak polemiknya guys. Belum kalian dibilang tukang minta, belum kalian
Kalau misalnya bawa sebungkus pun harus nyabut keris gitu, capek bener. Udahan di tahun 2025 ini, udahan aja lah polemik kayak gitu loh. Itu ribet banget, kita mau nongkrong aja banyak banget polemiknya. Jadi gitu guys, buat kalian yang udah pengen berhenti ngerokok dan sering gagal, apalagi yang sering gagal kayak gua, target gua adalah 3 tahun nggak beli atau nggak konsumsi rokok lagi gitu ya. Kalau kalian mau bareng-bareng sama gua, yuk join sama gua sekarang. Kalian subscribe di channel ini dan kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar juga ya. Dan untuk update-nya tiap hari nanti gua bakal bikin short mungkin buat update kalian juga. Oh ini bang, gua nahan kayak gini, gua bisa nih kayak gini, gua appreciate nanti kayak gitulah. Pasti seru kan untuk kedepannya. Jadi mumpung gua banyak waktu, gua temenin kalian dan kalian bisa temenin gue juga buat next goal gua 3 tahun ke depan nggak ngerokok ya. Jadi segitu aja untuk kali ini. Bye bye.